Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat Muslim TV dan Baitul Ilmi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak. Kita di pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu, dan kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu semuanya adalah nikmat karunia dari Allah yang wajib untuk kita lestarikan, wajib untuk kita jaga. Di antara bentuk upaya kita untuk menjaga nikmat hidayah, yaitu Allah berikan kita hidayah di atas sunnah, hidayah di atas pemahaman as-salaf. Di antara upaya kita mempertahankannya adalah dengan kita terus mempelajari tentang bagaimana para salafus saleh memahami agama ini, terutama yang berkaitan dengan al-aqidah. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana pentingnya kita memahami agama ini dengan pemahaman para salaf. Pentingnya kita memahami agama ini dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu merupakan aslul usul, pondasi dari semua pondasi-pondasi yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya Imam Ahmad meletakkan bab ini atau meletakkan pembahasan tentang pentingnya memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Beliau letakkan di awal-awal kitab Ushulus Sunnah ini. Yaitu ketika beliau mengatakan Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi berjalan di atasnya dan meneladani mereka. Ini merupakan aslul usul yang membedakan kita dengan firqah-firqah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita masuk ke lanjutan dari ucapan Imam Ahmad berikutnya dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Di antara pokok sunnah adalah meninggalkan bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Sekarang kita baca ucapan dari pensyarah, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Beliau di halaman yang ke-156 membubuhkan bab yang berjudul At-Tahdhiru minal bid'ah, peringatan dari perbuatan bid'ah. Ya, tahdzir terhadap perbuatan bid'ah. Hal ini, kata beliau, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum
Wala tattabi'u min dunihi awliya. Allah perintahkan kita, ikutilah apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian. Dan jangan kalian mengikuti selain itu. Di sini jelas pendalilannya bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada nabinya, yaitu mengikuti sunnah. Kemudian Allah melarang, jangan kalian mengikuti selain sunnah. Dan kita tahu selain sunnah, selain jalannya Nabi SAW adalah bid'ah. Maka di sini jelas Allah mentahdzir, memperingatkan hamba-hambanya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, untuk tidak mengikuti bid'ah. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ini merupakan potongan dari hadis yang masyhur diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena semua perkara-perkara yang baru sesungguhnya adalah bid'ah. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kami, fi amrina, ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, fi amrina ay fi dinina. Barang siapa yang membuat perkara-perkara fi amrina, kata Imam Ibnu Hajar, adalah dalam agama kami. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang suka mengaburkan istilah bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kata mereka, kalau ini bid'ah, itu bid'ah, maka kalian nggak usahlah naik haji pakai pesawat, naik haji pakai unta saja. Kalau kalian suka membid'ahkan saudara kalian, maka nggak usah kalian kajian melalui streaming online. Karena Nabi dulu nggak pernah melakukan itu. Nggak usah kalian pakai HP, nggak usah kalian naik mobil, nggak usah kalian naik sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, ini dibantah oleh para ulama bahwa Nabi mengatakan fi amrina, perkara-perkara baru dalam perkara agama, bukan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ma laisa minhum, yang bukan termasuk bagian dari agama itu, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuq wa 'alaikum bil atiq. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jauhkanlah diri kalian dari bid'ah dan dari perbuatan tanattu' dan ta'ammuq, yaitu terlalu mendalam-dalami urusan agama atau melampaui batasan-batasan agama. Ini diantara ciri umum dari ahli bid'ah, mereka itu terlalu mendalam-dalami perkara agama yang memang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terlalu dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan atau terjerumus ke dalam akidah ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan sifat-sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini disebabkan karena mereka at-ta'ammuq, mendalami, mengobok-ngobok apa-apa yang Allah dan Rasulnya diamkan hal tersebut. Yang cukup diimani, namun mereka mengobok-ngobok hal itu. Kemudian juga tanattu', terlalu berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama, ghulu. Abdullah bin Mas'ud memperingatkan, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal tersebut. Wa 'alaikum bil atiq, dan wajib kalian berpegang teguh dengan al-atiq, yaitu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an Ibnul Musayyib, dan diriwayatkan dari Ibnul Musayyib, ya salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan diriwayatkan annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain. Ibnul Musayyib pernah melihat, Sa'id Ibnul Musayyib pernah melihat ada seseorang yang dia itu melakukan sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat yang asalnya harusnya 2 rakaat saja, namun dia terus mengulang-ulangi lebih dari 2 rakaat. Kita tahu sunnahnya melaksanakan sholat sunnah fajar sebelum subuh hanya 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan, Rok'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis yang mulia. Teringat beberapa tahun yang lalu di musim-musim kampanye, hadis yang mulia ini digunakan oleh salah seorang dai yang mengaku sebagai dai salafi, digunakan untuk bahan politik kampanye dengan mengatakan
2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya, namun dengan simbol-simbol kampanye-kampanye tertentu. Nah, ini tidak ada seorang yang berjalan di atas manhaj salaf menggunakan hadis Nabi yang mulia sebagai agenda-agenda politik. Ya, tidak ada yang berbuat seperti itu, melainkan fix dia adalah seorang ahlul bidah, namun mendompleng di atas manhaj salaf. Tapi kembali ke kisah Abdullah atau Sa'id ibn al-Musayyib, dia melihat ada seorang yang berulang kali sholat sunnah fajar. Yukthiru fihi marruku fanahahu, faqala lahu rajul, ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala shalah. Ketika diperingatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib bahwa perbuatanmu itu nggak benar, cukup 2 rakaat saja. Sholat sunnah sebelum subuh cukup 2 rakaat saja. Tatkala diperingatkan, orang itu ngeyel. Seraya mengatakan, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Sa'id ibn al-Musayyib, wahai Abu Muhammad, apakah mungkin Allah akan menyiksa aku gara-gara aku sholat? Ini pemikiran yang sama seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ketika kita mengatakan ini amalan bid'ah, sholawat yang kalian lantunkan ini adalah sholawat yang bid'ah, atau ibadah yang kalian kerjakan, peringatan-peringatan yang kalian lakukan ini adalah bid'ah, mereka mengatakan, masa sih nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan aku ke neraka gara-gara sholawat? Allah akan menyiksa aku gara-gara aku begini, melakukan ini, kan itu ibadah baik. Sama dengan apa yang dihadapi oleh Sa'id ibn al-Musayyib ini. Maka perhatikan bagaimana jawaban beliau. Beliau mengatakan, la, oh tidak. Allah bukan menyiksamu dari sisi kau melakukan ibadah itu. Karena dia sedang melakukan sholat. Dan kita tahu sholat itu isinya bertakbir. Sholat itu isinya mengagungkan Allah. Sholat itu isinya membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sisi itu Allah mengadabmu. Tapi kau diadab, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan menyiksamu gara-gara kau menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang dibawa Nabi SAW. Nabi sudah mengajarkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi kau melebih-lebihkan ghulu, tanattu', terlalu takalluf, membebankan diri dengan apa yang tidak diajarkan Nabi SAW. Nah, dari sisi itu kau diadab sama Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Imamul Hasan Ibn Ali Al-Barbahari, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang masyhur Syarhus Sunnah, beliau mengatakan ucapan yang indah sekali yang wajib dipegang oleh mereka-mereka yang mengaku berjalan di atas manhaj salaf. Untuk mereka-mereka yang sekarang sudah krisis manhaj, yang gemar bermesraan dengan ahlil bid'ah, yang gemar mentolerir ahlil bid'ah dengan alasan persatuan umat, atau dengan alasan menarik massa, atau dengan alasan ya untuk mendapatkan dukungan terlebih dahulu, maka perhatikan ucapan yang emas dari Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wahdar min sigharil muhdathat. Hati-hati kalian dengan bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu kelak akan menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haq. Demikianlah sejarah telah mencatat semua bid'ah yang terjadi dalam umat ini itu awalnya kecil semua. Kalau Anda belajar sejarah bid'ah itu tidak ada yang tahu-tahu langsung bid'ah yang besar. Enggak. Bid'ah Khawarij, fitnah Khawarij yang pertama kali muncul, itu juga awalnya bid'ah yang kecil. Demikian juga Rafidhah, awalnya bid'ah yang kecil. Semua firqah-firqah sesat, bid'ah-bid'ah yang ada, itu awal mulanya kecil semuanya. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran itu sendiri. Faqtarra bidzalika man dakhala fiha, maka siapa saja yang masuk ke dalam bid'ah tersebut akan tertipu, akan terlena. Oh, nggak apa-apa, ini kan ya agak benar. Ini kan mirip dengan kebenaran. Ya nggak terlalu sesat-sesat banget lah. Ojo keras-keras. Jangan terlalu kereng gitu. Mirip dengan kebenaran sehingga banyak membuat orang tertipu. Tsumma lam yastati'il makhraja minha. Kalau sudah masuk orang itu ke dalam bid'ah yang kecil, maka dia susah untuk keluar, enggak mampu untuk keluar dari bid'ah tersebut. Apa yang terjadi? Wasara dinan yudanu bihi. Lambat laun bid'ah itu akan menjadi besar sampai akhirnya menjadi sebuah metode beragama yang dia beragama dengan bid'ah itu.
Bahkan tidak jarang kata beliau, fa khalafas sirat fa kharaja minal Islam. Sampai pada titik dia menyelisihi as-siratal mustaqim dan bahkan sampai keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Awalnya kecil, namun lambat laun bisa menjadi besar. Dan Anda kalau belajar dari umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani, bagaimana dahulu ajaran Nabi Musa alaihi salam yang murni kemudian diselewengkan dengan bid'ah-bid'ah sehingga awalnya bid'ah kecil sampai akhirnya bertransformasi menjadi agama Yahudi. Itu dulu adalah ajaran Nabi Musa alaihi salam yang murni. Dimunculkan bid'ah-bid'ah yang kecil, kemudian bid'ah yang kecil ini menjadi besar, sampai akhirnya bertransformasi menjadi sebuah agama tersendiri. Itu agama Yahudi yang kita lihat sekarang. Demikian juga dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agama Islam. Kemudian muncul bid'ah-bid'ah kecil. Yang bid'ah-bid'ah kecil ini terus dipelihara. Akhirnya menjadi bid'ah yang besar, sehingga menjadi sebuah agama tersendiri, yaitu Nasara. Kemudian di dalam Nasara sendiri, muncul bid'ah-bid'ah juga. Akhirnya menjadi agama tersendiri, menjadi denom-denom, menjadi sekte-sekte tersendiri di dalam agama Nasrani, yang itu jumlahnya ratusan, jumlahnya ribuan dalam agama mereka. Kemudian kata beliau, "Fandur rahimakallah." Masih kata Imam Al-Barbahari. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. "Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tandur." Kata beliau, perhatikan, setiap orang yang kau dengar dia ini berbicara di zaman sekarang. Ada orang-orang di zaman sekarang yang berbicara tentang suatu permasalahan, ya berbicara bikin status. Maka kata beliau, perhatikan terlebih dahulu. Jangan kau tergesa-gesa. Jangan kau masuk di dalam ucapan tersebut. Jangan kau ikut nimbrung di dalam ucapan tersebut. Jangan diambil ucapan tersebut. Sampai kau perhatikan. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi SAW. Apakah ada seorang sahabat Nabi SAW yang membicarakan hal tersebut? Afwan, apakah ada para sahabat Nabi yang berbicara hal itu? Ada orang di zaman sekarang membicarakan tentang urusan atau tentang bab asma wa sifat misalnya. Bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus dipahami dengan takwil, harus dipahami dengan tafwid, metodenya itu begini, metodenya itu begini. Maka jangan tergesa-gesa menilai, oh iya ilmiah ya. Apalagi yang ngomong ini Masya Allah, menghiasi ucapannya dengan ucapan-ucapan yang luar biasa, sok ilmiah dia. Mengatakan dalilnya ada di dalam surat ini, ayat yang kesekian, ya di sisi kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Dalam Sahih Bukhari, nomor sekian ratus, sekian ribu, di pojok kanan, atas, bawah. Dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah seakan-akan ilmiah. Tapi perhatikan, ada nggak para salafus soleh yang ngomong seperti ngomongnya dia? Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berada di atas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu menguasai arsy. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak boleh disifati dengan tempat katanya. Allah tidak boleh disifati dengan arah katanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak turun ke langit dunia, tapi yang turun ke langit dunia pada sepertiga malam adalah rahmatnya. Anda timbang terlebih dahulu ucapannya. Ada nggak para salafus soleh yang ngomong kayak mulutnya dia? Ini wasiat luar biasa bagi orang-orang di zaman sekarang, para talibul ilmi, para penuntut ilmu. Au ahadun minal ulama. Adakah di antara para ulama yang berjalan di atas jalannya para salaf di zaman sekarang yang berbicara tentang hal itu? Maka jangan tergesa-gesa. Ya, terutama ustadz-ustadz karbitan, di antara mereka ada yang melakukan metode-metode yang para salaf dan para ulama tidak pernah berdalil dengan pendalilan seperti itu. Berdalil dengan sirah nabawiyah. Dulu Abdullah bin Jahash ya katanya pernah melakukan pembunuhan terhadap seseorang meskipun kemudian dimarahi oleh Nabi SAW ya, namun perbuatan tersebut tidak disalahkan atau perbuatan tersebut tidak bisa disalahkan secara total. Berdalil dengan sirah nabawiyah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang memang mencoreng nama agama seperti terorisme dan lain sebagainya. Ya, maka perhatikan apakah ada para salafus soleh yang berdalil seperti itu? Atau adakah para ulama di zaman sekarang
yang berbicara seperti itu. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizu li syai'in wa la takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Kalau memang benar apa yang diucapkan oleh orang tersebut, maka pegang teguh ucapan itu. Kalau memang ada orang di zaman sekarang yang berbicara dan pembicaraannya itu memang sudah ada para salafnya, ada para sahabat yang juga telah berbicara seperti itu, maka pegang erat. Dan jangan engkau melepaskan ucapan itu dengan alasan apapun. Terus pegang itu. Dan jangan engkau memilih ucapan lain selain ucapannya. Karena engkau akan bisa terjatuh ke dalam neraka. Ya, ini luar biasa ucapan dari Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Said Ruslan mengomentari ucapan Imam Al-Barbahari tadi. Beliau mengatakan, wa hadhihi nasihatu minal imam Abi Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala nasihatun ghaliyatun jiddan. Inilah nasihat dari seorang Imam Al-Barbahari rahimahullah, nasihat yang sangat berharga sekali, kata beliau. Walau anna an-nasa akhadhu biha la asamahumullahu rabbul alamin minaz zayhi wad dhalali ala aidi du'atil fitnah wa hamalati masya'ilid dhalal. Andai kata manusia itu mengambil berpegang teguh dengan ucapan ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang itu dari ketergelinciran, dari kesesatan yang telah disebarkan oleh dai-dai fitnah, oleh dai-dai yang sesat. Ya, kalau kita berpegang dengan ucapan Imam Al-Barbahari tadi, yaitu menimbang segala ucapan dengan ucapan para salaf. Ada nggak para salaf yang mengucapkan seperti itu? Ini bagi Anda yang menyaksikan ini, Anda selama kajian ini cuma membawa satu ucapan dari kajian ini, itu sudah alhamdulillah. Apa itu? Yaitu setiap kali Anda mendengar seorang da'i berbicara di zaman sekarang, coba tanyakan kepada diri Anda, ada salafnya nggak? Ada nggak para salaf yang juga ngomong seperti itu? Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Supaya kita bisa punya barometer. Mana ucapan-ucapan yang bisa kita ambil, dan mana ucapan-ucapan yang kita buang. Mana da'i-da'i yang memang bisa kita jadikan sebagai rujukan kita dalam belajar agama, dan mana da'i-da'i yang kita harus buang dari playlist kita dan tidak kita dengarkan da'i tersebut. Itu barometernya yang benar. Bukan terus ngelihat, oh da'i ini lulusan kampus ini, oh da'i ini ternyata jebolan kampus ini. Enggak, itu bukan jaminan. Da'i ini punya titel itu bukan jaminan. Jaminannya, dia ketika ngomong, ada nggak salaf yang juga ngomong seperti itu? Karena kita hanya mengikuti para salaf. Kalau ternyata salafnya adalah para ahlil bid'ah, ya, salafnya adalah Abdullah bin Saba, salafnya adalah orang-orang Khawarij, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, ternyata salafnya ada orang-orang seperti itu, maka fix, tinggalkan orang-orang semacam ini. Karena itu bukan salaf kita. Salaf kita adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kemudian kita ringkas di sini. Qala Umar ibnu Abdul Aziz, kama dzakara al-Marwazi fi sunnah. Berkata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitabnya As-Sunnah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, la udhra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalatin raqibaha yahsabu annaha huda. Kata beliau, tidak ada udzur bagi seseorang setelah dia dijelaskan tentang sunnah, maka tidak ada udzur kalau dia itu berada di atas kesesatan, karena dia menganggap kesesatan ini sebagai sebuah petunjuk. Ya, ini kata Umar bin Abdul Aziz, kalau orang sudah dijelaskan tentang sunnah, kemudian dia masih memilih jalan lain selain sunnah, karena dia menganggap itu juga jalan kebenaran, maka tidak ada udzur bagi dia. Artinya fix dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan itu juga senada diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan, wa imamu daril hijrah al-imamu Malik rahimahullah yaqul. Imam Malik rahimahullah juga pernah mengatakan, man ahdatha fi hadhil ummati syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru di dalam umat ini, bagi umat ini, dia bikin sesuatu yang baru, yang tidak ada salafnya. Ini tadi seperti yang kita sampaikan, barometer kita ada salafnya enggak?
ucapannya itu ada salafnya nggak? Akidah yang dia bawa itu ada salafnya nggak? Ibadah yang dia kerjakan ada salafnya nggak? Oh, ada salafnya. Siapa? Hasan al-Banna. Ya podo ae. Oh, ada salafnya. Siapa? Sayyid Qutb. Ya sama saja. Salafnya yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Karena kata beliau, barang siapa yang melakukan perkara yang baru yang tidak ada salafnya, maka sama saja dia menuduh Nabi SAW, menganggap Nabi itu mengkhianati risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idin dina fala yakunul yauma dina." Maka apapun yang bukan termasuk bagian dari agama di hari ketika ayat ini turun, yaitu ketika Nabi Haji Wada berkhutbah di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, di hari Jumat di Arafah, ketika hari Arafah di bulan Dzulhijjah di tanah suci Mekah, ya, Nabi SAW diturunkan ayat ini yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Artinya, apapun yang bukan masuk bagian dari agama di saat ayat ini turun, baik itu akidah ataupun ibadah, maka sampai detik ini pun dan sampai hari kiamat tidak akan masuk dalam bagian agama Islam. Maka Anda timbang yang berakidahkan Asy'ariyah misalnya, yang mereka suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka coba kita cek, akidah Asy'ariyah ini ada nggak sebelum diturunkannya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum? Kalau ternyata nggak ada, itu nanti munculnya setelah zaman itu, yaitu zamannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang itu merupakan akidah kullabiyah, hasil transformasi dari Mu'tazilah. Oh, ternyata baru muncul, salafnya itu baru muncul setelah ayat ini turun. Maka kata Imam Malik, fala yakunul yauma dina. Sampai hari ini pun akidah tersebut itu bukan masuk bagian dari agama Islam, tidak termasuk bagian dari agama Islam. Waqad su'ilal Imam Malik rahimahullah ta'ala. Masih dari kisah Imam Malik rahimahullah. Sama, ini kasusnya seperti kasusnya Sa'id ibnil Musayyib. Itu orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tapi ketika dinasihati, ngeyel. Ya. Faqala lahu rajul. Orang itu mengatakan kepada Imam Malik, Ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Wahai Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah, saya ini mau ihram untuk haji atau umrah. Dari mana saya mulai berihram? Artinya dari mana saya mulai start untuk melaksanakan haji atau umrah? Yaitu miqat. Ya, di mana miqatnya? Kita tahu Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau tinggal di Madinah. Maka miqatnya Madinah itu adalah Dzul Hulaifah, yang sekarang disebut dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Ya, kalau di Madinah kata Imam Malik miqatnya ya di Dzul Hulaifah. Kenapa? Min miqati ahlil Madinah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah miqatnya penduduk Madinah, dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengambil miqat untuk melaksanakan hajinya. Maka apa jawaban orang ini? Mendengar penjelasan Imam Malik tadi, orang ini mengatakan, ana uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Tapi aku pengen berihram dari Masjid Nabawi, di dekat kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan, pola pikirnya sama seperti ahli bid'ah di zaman sekarang. Dia menganggap, kenapa nggak miqat dari Masjid Nabawi? Bukankah tempat yang paling mulia di Madinah itu adalah Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang seorang ketika sholat di situ, itu lebih baik 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Kenapa nggak ihramnya di Masjid Nabawi saja? Apalagi di Masjid Nabawi, itu di sekitar situ, di sekitar makam Nabi SAW, ada yang disebut dengan Raudhah. Ya, ada yang disebut dengan Raudhah. Yaitu kata Nabi, ma bainal masjidi, ma baina mimbari wa baiti, Raudhatun min riyadil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Itu spot yang istimewa di Masjid Nabawi.
Kenapa nggak ihram dari situ saja? Nah, ini pola pikirnya kan lebih baik daripada mikot, daripada Dzul Hulaifah. Nggak ada keistimewaannya seperti Masjid Nabawi. Maka dia ingin ihram dari samping kuburnya Nabi SAW, katakanlah dari Raudhah. Maka lihat jawaban Imam Malik. Ya, orang kalau sudah tahu tentang sunnah dan belenak sama bid'ah, diingkari jamaah. Bukan terus diiyakan, oh ya wis nggak apa-apa. Ya wis biar kau seneng, biar orangnya seneng, biar jamaahnya seneng, biar Imam Malik juga disenangi sama dia. Maka diberi jawaban-jawaban yang meridhoi orang tersebut. Tidak. Ulama bukan kayak gitu. Imam Malik mengatakan la taf'al, ojo, jangan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Kalau kau melakukan itu, yaitu berihram mikotnya di Masjid Nabawi, aku khawatir kau akan tertimpa fitnah. Yaitu akan diberikan azab, diberikan ujian. Orang ini ngeyel. Dia mengatakan wa ayyu fitnatin fi hadhihi innama hiya amyalun aziduha. Kalau bahasa Surabaya, fitnah opo sih? Jok lebay. Jangan aneh-aneh, jangan lebay. Kan aku cuman menambah beberapa mil. Ya memang jarak antara Masjid Nabawi sama Mikot, Dzul Hulaifah, itu kalau kita naik bis, mungkin sekitar 20 menit. Dari Masjid Nabawi ke Mikot itu. Memang hanya sebentar perjalanannya. Orang ini bilang, ujian apa? Mungkin cuma nambah beberapa mil saja. Masa segitunya sih Allah itu? Cuma nambah beberapa mil saja kok nanti diadab, dikasih siksa gitu. Dikira Imam Malik ini lebay. Sama seperti orang-orang di zaman sekarang itu, ketika kita mengatakan ini bid'ah, tinggalkan perbuatan ini, kita dianggap lebay, terlalu kereng, terlalu keras. Tidak. Memang seperti itu sikap para ulama salaf terhadap kebid'ahan. Karena tadi konsepnya bid'ah yang kecil itu bisa bertransformasi menjadi besar. Maka para ulama berusaha untuk mengikis bid'ah-bid'ah yang kecil ini. Jangan sampai membesar. Kemudian kata Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'dham min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang bahwa dirimu mengetahui suatu keutamaan yang tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Imam Malik, seandainya memang mengambil mikot di Masjid Nabawi, di Raudhah, itu lebih baik daripada Dzul Hulaifah, tentu Nabi SAW yang sudah mengetahui hal itu lebih dahulu. Tapi kenapa Nabi SAW tidak pernah beliau mengambil mikot di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Tapi justru beliau mengambil mikotnya di Dzul Hulaifah. Wah, berarti ente lebih tahu daripada Nabi. Kau lebih tahu, lebih berilmu daripada Nabi SAW. Kemudian Imam Malik, inni sami'tullaha yaqul. Imam Malik membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, di akhir-akhir surah Nur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi SAW agar mereka waspada. Buat orang-orang yang berbuat bid'ah, agar mereka waspada. Kenapa? Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya fitnah, ujian, bala di dunia, atau Allah akan berikan kepadanya di akhirat siksa yang pedih. Nah, ini peringatan buat orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah menyelisihi Nabi SAW. Wa qala al-Hafidz al-Ismaili rahimahullahu taala, Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu taala dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadits, ya dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadits, Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili mengatakan a'immatul hadits yarawna mujanabatal bid'ah wal atham wa yarawna kaffal adha wa tarkal ghibati illa liman adhara bid'atan wa huwa yad'u ilaihi. Fal qawlu fihi laisa bighibatin indahum. Ya, kata Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadits, dan alhamdulillah kitab ini pernah dibahas oleh guru kami Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah. Bisa dicek kalau bagi Anda yang ingin membahas atau mengkaji kitab yang luar biasa dari Abu Bakar al-Ismaili, bisa dicek di channel beliau kajian kitab I'tiqad
a'immati ahlil hadis atau akidah imam ahlil hadis. Kalau nggak salah judulnya akidah imam ahli hadis. Kata beliau, para ulama ahli hadis mereka berpendapat wajibnya menjauhi bid'ah dan perbuatan-perbuatan dosa, dan mereka juga berpendapat untuk menahan diri dari mengganggu manusia yang lain. Ini secara asal memang tidak boleh mengganggu manusia yang lain, baik itu memfitnahnya, baik itu menghibahnya, ya, atau mungkin memberikan lakop-lakop yang buruk kepada mereka, nggak boleh. Tapi kata beliau, kemudian beliau mengatakan watarkal ghibah, dan para ulama ahli hadis itu meninggalkan ghibah, illa kecuali bagi mereka-mereka yang menampakkan diri di atas kebid'ahan dan terang-terangan menyeru manusia kepada bid'ah. Maka tidak ada ghibah bagi mereka. Maksudnya ghibah dalam bid'ahnya ya. Bukan ghibah dalam urusan-urusan aibnya yang lain, tidak. Maka Ahlus Sunnah tidak boleh melampaui batas. Ustadz katanya boleh menghibah ahlil bid'ah. Iya boleh. Nah itu Ustadz, kemarin itu dia itu fulan itu. Kemarin itu saya lihat dia itu jalan sama akhwat. Kemarin itu kita lihat dia itu berzina. Oh enggak, ini bukan urusan bid'ahnya dia. Yang ghibah yang dibolehkan bagi ahlil bid'ah adalah kita menghibah dalam kebid'ahan yang dia sebarkan. Ya, dalam kebid'ahan yang dia sebarluaskan. Kata beliau, berbicara tentang ahlil bid'ah, tentang bid'ah mereka, menghibahi mereka, itu tidak dihukumi sebagai bid'ah di sisi ulama ahlus sunnah, ulama salaf. Ditegaskan lagi oleh al-imam atau Syekh Muhammad Sayyid Ruslan, fasahibul bid'ah laisat lahu hurmah. Karena ahlil bid'ah, terutama pentolan-pentolannya yang menyeru manusia kepada bid'ah, dai-dai bid'ah ini, maka mereka nggak punya kehormatan sama sekali. Tafadhol, silahkan dighibah. Ya, tapi tetap dalam batasannya, yaitu menghibah bid'ahnya dia. Dan kata Syekh Muhammad Sayyid Ruslan di halaman 164, "Tsumma bayyana rahimahullahu taala ma alaihi ahlus sunnah min annahum yatrukunal kalam." Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka itu meninggalkan kalam, yaitu ilmu kalam. Ya, meninggalkan ilmu kalam. Wa yatrukunal mira' wal mukhasamah wal jidala fid din. Ahlus sunnah itu juga meninggalkan debat kusir, meninggalkan berbantah-bantahan, berjidal dalam masalah agama. La yu'arriduna dinahum lil khusumat. Ya, mereka tidak menggadaikan agama mereka untuk jadikan bahan perdebatan. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar-benar menjaga agama mereka. Tidak mau berdebat dengan orang-orang kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat yang mendesak. Dan kalau dia sadar bahwa kapasitasnya memang bukan untuk berdebat, maka dia memilih untuk tidak berdebat. Maka salah ketika ada sebagian di antara ikhwah yang jadi pendekar sosmed. Semua didebat sama dia. Masuk ke grupnya ahlil bid'ah, masuk ke grupnya syiah, ke grupnya khawarij. Seakan-akan dia ini jadi pendekar. Semua didebat. Tapi ketika dapat syubhat, kena dia. Ketika dapat syubhat, tidak bisa membantah, lari ke ustadznya. Ya, Ustadz, saya kena syubhat. Ada ahlil bid'ah di Facebook itu berbicara begini, begini, begini. Bagaimana membantahnya? Ya salah ente, ngapain tiap hari makanannya syubhat terus? Syubhat itu dihindari, bukan malah dicari, bukan malah didekati. Oh iya Ustadz, tapi kan kita ingin membantah mereka. Ada sudah. Sibukkan dirimu dengan belajar as-sunnah, belajar tentang akidah, belajar tentang manhaj. Ngurusi syubhat nggak ada selesainya. Ya, para ulama-ulama sudah tuntas membahas tentang syubhat-syubhat mereka. Itu syubhat yang sudah usang, diulang-ulang kembali. Tahu kapasitas diri sendiri itu. Jangan sok baru belajar, baru ikut kajian sunnah, ya, baru jenggotnya mungkin baru dipelihara, sudah sok-sokan jadi pendekar sosmed. Jangan. Ya, sudah ada para ulama yang bertugas untuk membantah syubhat-syubhat ahlil bid'ah. Adapun kita yang awam, kita yang kelas penuntut ilmu, maka sibukkan diri dengan belajar akidah dan belajar manhaj. Kalaupun ada syubhat, cukup kita menukil bantahan-bantahan dari para ulama, selesai. Ya, kita nukil ucapan-ucapan para asatidzah atau ucapan-ucapan para ustadz yang membantah ahlil bid'ah tersebut, kita nukilkan. Meskipun kita
thalibul ilmi, ya baru belajar, boleh kita menukil bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Ya, tapi kalau kita menyibukkan diri dengan syubhat-syubhat, maka dikhawatirkan kita yang terkena syubhat tersebut. Ya, atau ada yang lebih konyol lagi, sebagian ikhwah juga, yang bahkan mengadu domba ustadznya. Ketika kalah dari syubhatnya ahli bid'ah, dia tidak bisa membantah ahli bid'ah tersebut, maka dia bikin janjian. Kalau kau mau berdebat, nanti saya pertemukan dengan ustadz saya. Silahkan kau berdebat dengannya. Ustadznya nggak ikut-ikut, tapi diseret-seret. Ini ada orang-orang seperti ini, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhenti dari menjadi pendekar-pendekar sosmed. Ya, sibukkan diri dengan belajar. Mereka tidak menggadaikan agamanya untuk berdebat. Li'annahum 'alal haqqir rasikhil mubin. Karena orang yang berjalan di atas sunnah, dia sudah yakin agamanya itu sudah di atas kebenaran. Apa yang dia yakini itu sudah berada di atas kebenaran yang kokoh. Wa ammal ladzina yujadiluna wa yunadhiruna fa haula'i ma asra'a dukhula syubahi 'alaihim. Ini tadi yang kita sebutkan. Adapun orang-orang yang suka memperdebatkan agamanya, dikit-dikit debat, dikit-dikit ngadain diskusi ini, bikin grup diskusi ini, bikin grup debat ini. Mereka itu adalah orang-orang yang cepat terjerumus ke dalam syubhat. Ya, orang-orang seperti ini cepat terjerumus ke dalam syubhat. Imam Malik kalau nggak salah pernah didatangi oleh seseorang yang ingin mengajaknya berdebat, berdiskusi. Kemudian ditanya sama Imam Malik, kalau aku kalah, bagaimana? Kata dia, ya kau meyakini apa yang aku yakini, kau ikut akidahku. Kemudian kata Imam Malik, kalau aku yang menang, maka kata orang tersebut, ya aku yang akan ikut akidahmu. Maka Imam Malik mengatakan, aku sudah yakin di atas akidahku. Aku sudah yakin di atas agamamu. Adapun kau masih belum yakin dengan apa yang kau yakini. Sehingga kau masih mendebat-debat apa yang kau yakini tersebut. Ini kenapa para ulama ahli sunnah itu, mereka ini bukan orang-orang yang tipikal suka berdebat. Bukan karena berdebat itu haram, tidak. Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Atau afwan, sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Secara asal, berdebat itu haram hukumnya, kecuali apabila dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik maknanya adalah yaitu ulama-ulama yang memang sudah kompeten. Nah, itu baru boleh ketika ada maslahat di dalamnya, maka boleh dia berdebat dengan ahli bid'ah tersebut. Namun kalau ternyata tidak ada maslahat, hanya cari menang-menangan saja, siapa yang menang, siapa yang kalah, hanya cari gengsi saja, maka tidak ada para ulama ahlus sunnah yang terjatuh dalam perdebatan-perdebatan semacam itu. Ya, makanya di antara ahli bid'ah ini, mereka suka mengatakan salafi itu nggak mau debat, takut katanya. Bukan takut. Ya, karena memang itu bukan ajaran kita, itu bukan manhaj kita. Bermudah-mudahan dalam berdebat. Apalagi yang didebat adalah orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh, ya orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik. Bahasa Arab mungkin belepotan, nggak bisa. Ya, bagaimana kita bisa berdebat dengan orang-orang semacam itu? Justru yang ada adalah kita sendiri yang malu menghadapi orang-orang yang bodoh semacam itu. Maka jalan terbaik meninggalkan hal itu. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati, wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan terpisah sampai bertemu denganku di telaga. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, as-sunnah hakimatun ala kulli ahad. Sunnah ini adalah barometer bagi semua orang. La yasihu imanun illa bitahkimir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia berhukum dengan sunnahnya Nabi SAW, waridho bihukmihi, dan ridho, rela, pasrah dengan hukumnya Nabi, wattaslimilahu, dan tunduk terhadap hukum tersebut, ma'an syirahis sadri bihi, dengan melapangkan hati menerima apa yang dibawa Nabi SAW. Nah, ini timbulnya bid'ah itu ya, karena nggak ridho sama apa yang dibawa Nabi. Nabi SAW
ketika mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini ahli bid'ah yang suka mentakwil sifat Allah, nggak ridho dengan apa yang disampaikan Nabi. Kok ngono yo Nabi yo? Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa, "Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi SAW mempraktekkan dengan meletakkan jempol dan jarinya di telinga dan di matanya. Innallaha sami'an basira. Untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman bahwasanya Allah benar-benar mendengar dan Allah benar-benar melihat. Ini Nabi bukan menyerupakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, tidak. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk, tidak. Nabi mengisyaratkan itu sekali lagi untuk mendekatkan pemahaman. Allah mendengar dengan sebenar-benarnya pendengaran dan Allah melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan, namun tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ahli bid'ah ketika dibawakan akidahnya Nabi seperti itu, nggak ridho mereka. Kok ngono ya? Kenapa kok Nabi seperti itu? Apalagi Nabi SAW ketika haji wada di hari Arafah yang tadi kita sebut, sebelum turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah atas. Asyara biyadihi ilas sama. Ya, asyara bi usbu'ihi ilas sama. Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas seraya mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Nabi mengisyaratkan Nabi SAW Allah Azza wa Jalla berada di atas. Ahli bid'ah ketika dengar itu, membaca riwayat-riwayat seperti ini, dan bahwa itu akidahnya Nabi SAW, gak ridho mereka. Gak bisa lapang mereka menerima akidah tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh sekali-kali mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai barometer atas apa yang mereka putuskan di antara mereka. Kemudian mereka tidak ada kegalauan di dalam dirinya. Mereka menerima putusanmu, mereka menerima ajaranmu dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuhnya. Itu baru beriman. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menerima apapun akidah yang datang dari Nabi SAW sebagaimana yang diyakini oleh beliau. Ridho dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, wa mukhalafatus sunnah syu'mun hadirun fid dunya wa adabun mudakharun fil akhirah. Kata beliau, menyelisihi sunnah itu bisa menyebabkan keburukan di dunia, ya keburukan yang disegerakan di dunia, atau siksa yang ditunda di akhirat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa, bahwasanya ayahnya pernah menceritakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seorang yang pernah makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Nah, boleh makan dengan tangan kiri. Nabi melarang. Ya, la ta'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Ya, inna syaitan ya'kulu bishimal. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Nah, ini ada orang yang duduk di samping Nabi makan dengan terang-terangan dengan tangan kiri. Wani wong ini. Berani orang ini. Nah, tanggung-tanggung dia di samping Nabi menunjukkan kesesatannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, "La astati'." Gak bisa aku makan dengan tangan kanan. Ini mirip ya dengan sebagian orang di zaman sekarang. Ketika kita nasihati dia untuk dia berpegang di atas sunnah, dia mengatakan, "Oh, saya nggak mampu." Padahal hanya perkara sepele. Tapi dia mengatakan, "Saya nggak mampu." Maka hati-hati. Orang ini yang mengatakan, "Saya tidak mampu," Nabi mengatakan kepadanya, "Lastata'ta." Wis, kau tidak akan mampu beneran. Mangan pakai tangan kanan, apa susahnya? Apa susahnya? Kau mengatakan nggak mampu. Nabi mengatakan, kau benar-benar tidak akan mampu. Didoakan buruk sama Nabi SAW. Ini juga pelajaran ya bagi orang tua ketika melihat anaknya itu, dia itu punya kebiasaan makan dengan tangan kiri, atau mungkin dia kidal nulis dengan tangan kiri. Maka jangan nunggu sampai tua, jangan nunggu sampai dewasa.
mulai dari kecil marahi. Ya, didik dia. Jangan makan dengan tangan kiri atau jangan menulis dengan tangan kiri, biasakan dengan tangan kanan. Itu dibiasakan sejak kecil. Jangan Anda mengatakan, nggak mampu anak saya Ustadz, susah Ustadz. Bisa. Ya, insya Allah bisa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik. Tapi peran orang tua tetap mengajarkan kepada anak hal tersebut. Kemudian, ma mana'ahu illal kibr. Dia itu bukan nggak bisa makan dengan tangan kanan, tidak. Tapi dia nggak mau makan dengan tangan kanan karena kesombongannya, menolak sunnah Nabi SAW. Fama rafa'aha illa fihi, yabisat yaduhu walam yastati raf'uha illa fihi ba'da dhalika uqubatan lahu. Ternyata benar, orang ini benar-benar nggak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Tangan kanannya ini mengeras. Tidak bisa diangkat sama dia. Berat sekali mengangkatnya. Itu akibat menyelisihi sunnah Nabi SAW. Menyelisihi ajaran Nabi. Menyelisihi akidah Nabi. Menyelisihi manhaj Nabi SAW. Fahadihi uqubatun ajilah. Bisa saja siksanya disegerakan langsung. Cash, tunai, kontan langsung di dunia. Tapi ingat, ada yang juga siksanya itu nanti muddakharun fil akhirah. Disimpan di akhirat. Ya, memang nggak langsung, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasannya langsung, tapi terkadang juga ditunda di akhirat. Tapi yakini, orang yang menyelisihi Nabi itu ada sanksinya, pasti ada hukumannya. Kalau nggak di dunia, maka di akhirat. Beliau terakhir membawakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ini tadi sudah kita bahas di surah An-Nur ayat 63. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang bid'ah. Apa itu bid'ah dari segi bahasa dan apa itu bid'ah dari segi istilah, supaya kita bisa memetakan bid'ah ini dengan sebenar-benarnya. Nggak kusut seperti orang-orang awam, seperti ahli bid'ah yang sudah berkali-kali dibantah, masih tetap aja ada di antara mereka yang mengomentari pesawat bid'ah, handphone bid'ah, ya kadang gemes. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa bid'ah itu dalam perkara-perkara agama, masih ada saja orang-orang yang mengatakan demikian. Maka kita harus memetakan terlebih dahulu apa itu bid'ah dari sisi bahasa, kemudian dari sisi istilah, dan apakah benar Umar ibnul Khattab itu melakukan bid'ah sholat tarawih. Karena itu juga sering didengungkan oleh mereka. Tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.